Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa, kita ketemu lagi di channel BPPW. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan praktek di mata pelajaran Sistem Kendali Elektromekanik dan Elektronik untuk tingkat kelas 11. Ya, program keahlian teknik otomasi industri. Pada tayangan sebelumnya sudah disampaikan hal-hal yang terkait dengan LK02 atau mengoperasikan sistem kendali atau menjalankan motor listrik satu fasa secara direct online. Nah, di mana pada kesempatan itu dijelaskan dan juga cara prakteknya sampai dengan sistem kendali. Ada rangkaian kendalinya ya. Namun untuk rangkaian dayanya atau rangkaian utamanya belum disampaikan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas bagaimana kelanjutan dari rangkaian share online tersebut. Ya, kita mulai dari rangkaian utamanya. Dan seperti biasa juga, Ananda semua mempersiapkan peralatannya sebelum melaksanakan praktek. Ya, dan terutama juga job sheet-nya atau lembar kerjanya sudah Ananda pelajari dan dibawa pada saat ini. Baik, kita memulai rangkaian kali ini. Untuk itu Ananda semua mempelajari rangkaian, baik itu rangkaian kendali maupun rangkaian dayanya. Untuk rangkaian kendali atau rangkaian kontrol di tayangan kemarin sudah Bapak sampaikan ya, dimulai dari fasa sampai ke komponen-komponen sistem kendali hingga ke netral. Kemudian kita sudah menguji cobakannya, dan berikutnya karena sistem kendali ini adalah untuk menjalankan sebuah motor ya, untuk itu diperlukan rangkaian daya utama yang menghubungkan sumber tegangan ke beban ya. Untuk menyambungkannya yang pertama kali itu adalah dari sumber line fasa ya, kita masukkan ke pengaman ya, kemudian baru masuk ke kontak utama dari kontaktor di terminal 1 ya, kemudian keluar ke OL overload, kemudian selanjutnya masuk ke terminal, salah satu terminal motor satu fas, dan kemudian yang keduanya hantaran netral ya, kita masukkan ke kontak utama di terminal 5 ya, kemudian keluarannya adalah terminal 6, kita hubungkan ke salah satu terminal motor ya. Baik, kita memulai rangkaian utamanya. Ya, rangkaian utama itu dimulai dari fasa ke terminal kontak utama ya, yang berkodekan 1. Nah, kita lihat ini di keluaran MCB 1 fasa ini di L2 kita hubungkan ke terminal 1. Nah, terminal 1 dari kontak utama kontaktor. Nah, kemudian nanti keluarannya terminal 2 itu ya. Nah, kemudian ke OL, nah, kemudian selanjutnya OL-nya ke terminal dan dihubungkan nanti ke motor listrik. Ya, ini motor listriknya. Kita ambil salah satu hantaran fasa berwarna merah ya. Hantaran fasa berwarna merah dari motor listrik ini kita masukkan ke terminal 2 dari motor. Semua. Kemudian untuk hantaran nolnya kita ngambil dari netral, kemudian masukkan ke terminal 5 di kontak utama. Nah, kemudian dari kontak utama kontaktor ini keluar di terminal 6 lewat overload. Nah, kemudian nanti di terminal 6 ini dihubungkan ke motor listrik ya, netralnya nah, warna biru, masukkan ke 6. Setelah kita pasang rangkaian utamanya ya dari L2 ke terminal 1 dari kontaktor, nah, kemudian yang netralnya di terminal 5 kontaktor magnet, keluarannya langsung dihubungkan ke motor listrik. Oke, baik, kita coba. Let's go. Ini soketnya, ini fasa. Tadi kita cek fasanya di sebelah kanan. Oke, kita masukkan. Ya, setelah dimasukkan, kita cek di fasa apakah ada hantaran fasanya. Kita scan, ternyata nyala. Oke, itu fasa. Sehingga bisa kita coba rangkaian ini. Ya, sebelum kita coba pastikan semua rangkaian yang kita pasang dalam kondisi yang aman ya. Oke. Awal mulanya kita on kan MCB 1 fasa ini, dan ternyata ini ada lampu merah yang nyala
lampu 3 ya, lampu 3 kalau dilihat di rangkaian kendali itu fungsinya sebagai menyatakan sistem dalam kondisi standby atau siap dijalankan. Baik, kita jalankan sistem ini ya. Kita masih cek dulu sistem kendalinya. Ya, kita tekan S1. Nah, kemudian beralih lampu merah ke padam, kemudian lampu hijaunya yang nyala. Ini menyatakan sistem bekerja. Kemudian kalau diagram utamanya kita on kan, maka sumber tegangan pun siap dihantarkan ke beban. Oke, baik, kita off kan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita on kan MCB yang kedua. Ya, baik, kita on kan lagi, kita jalankan sistem. Diawali ini lampu merah nyala menyatakan standby. Nah, kita tekan push button start S11 ini. Ya, oke. Semua jalan dan motor pun berputar. Itu terasa bunyinya kotak-kotak. Nah, mungkin ada konstruksi yang sedikit kendor. Baik, kita berikutnya kita simulasikan apabila ada sistem yang trouble ataupun beban dalam kondisi overhead atau panas ya. Kita simulasikan di OL ini. Nah, kita tekan, nah, ternyata sistem berhenti. Ya, sistem berhenti dan lampu kuning menyala yang menyatakan atau tanda bahwasanya sistem dalam keadaan error ya, fault. Harus ada pembenaran ada servis ya, harus dibetulin di mana letak kesalahannya. Nah, apabila sistem sudah dalam kondisi normal kembali ya, maka sistem bisa dijalankan. Nah, kalau belum dibetulin, kalau kita coba tekan S1, sistem tidak akan jalan ya, berarti ini harus dibetulin terlebih dahulu ya. Nah, kita simulasikan saja seumpama sistem sudah diperbaiki. Nah, kita tekan tombol reset ini. Nah, reset dari OL. Kemudian lampu merah pun menyala kembali yang menyatakan sistem dalam kondisi standby siap dijalankan. Baik, kita tekan kembali SI-nya, startnya. Nah, dan ternyata motor pun berjalan. Nah, kita stop. Ya, sistem pun berhenti kembali. Nah, untuk aman, kita off-kan dulu MCB-nya sebelum kita bongkar. Dan biasakan sewaktu kita praktek atau membongkar, gunakan alat yang sesuai ya. Jadi obengnya harus sesuai dengan kepala terminal supaya tidak terjadi slack di terminal-terminal bautnya. Ya, itu saja. Terima kasih atas segala perhatian dan jangan lupa diberi subscribe, like, dan komentarnya biar menambah semangat Bapak di dalam membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.